Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai tegangan, regangan, dan modulus Young. Sekarang saya akan membahas contoh soal atau latihan soal berikut pembahasannya mengenai persoalan tegangan, regangan, dan modulus Young. Diharapkan adik-adik dapat memahami apa yang saya jelaskan mengenai latihan soal berikut pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu di sini seutas kawat mempunyai luas penampang 4 meter kuadrat, kemudian kawat tersebut diregangkan oleh gaya sebesar 3,2 Newton, maka hitunglah tegangan kawat tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal fisika, kita biasakan kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya, supaya mempermudah dalam menyelesaikannya. Oke, di sini diketahui dalam soal ada luas penampang yang dilambangkan dengan A, kemudian F yaitu gaya sebesar 3,2 Newton. Dan yang ditanyakannya yaitu tegangan. Maka kita menggunakan rumus tegangan yaitu sigma F per A. Yang mana nilai F-nya kita masukkan dari sini dan A-nya 4 meter kuadrat. Nah, jangan lupa adik-adik bawa satuannya ya, tulis satuannya 3,2 Newton per 4 meter kuadrat. Maka hasilnya 0,8 Newton meter kuadrat. Tegangan kawatnya sebesar 0,8 Newton meter kuadrat. Nah, untuk nomor 2 gitu ya, kita ada sebuah soal. Pak Asep memiliki kawas yang luas penampangnya 6 mm kuadrat. Dia mengaitkan salah satu ujung kawat pada tiang dan ujung lainnya dibiarkan bebas. Jika Pak Asep menarik kawat bebas dengan gaya 8 Newton dan panjang awalnya 20 cm dan panjang akhir kawat 25 cm, maka berapakah tegangan, regangan, dan modulus Young-nya? Nah, di sini saya sudah menyajikan gambar gitu ya. Di sini diibaratkan kawat ya. Yang mana kawatnya itu maksudnya panjang awalnya itu 20 cm dan luas penampangnya 6 mm kuadrat, ditarik oleh sebuah gaya sebesar 8 Newton dengan mengakibatkan panjang akhirnya menjadi 20 cm kuadrat. Kita biasa ditulis diketahui dulu apa yang ada dalam soal gitu ya. Di sini dalam soal itu ada luas penampang A, terus F gaya, kemudian panjang mula-mula atau panjang awal kawat 20 cm, kemudian panjang akhir kawat 25 cm. Nah, yang ditanyakannya itu tegangan, regangan, dan modulus Young. Untuk menjawabnya, kita ubah dulu satuan milimeter kuadrat ke meter kuadrat yang hasilnya 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, di mana hasil ini? Maksudnya di mana hasil 6 kali 10 pangkat min 6? Oke, untuk mengubah 6 mm kuadrat menjadi meter kuadrat, kita menggunakan satuan atau tangga satuan gitu ya, yang mana milimeter ke meter itu naik tangganya sehingga 1, 2, 3 menjadi 1/1000, yang mana 1 mm sama dengan 1/1000 meter. Nah, supaya lebih sederhana lagi, kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat 3, di mana 10 pangkat 3 ini sama dengan 1000 gitu ya. Pangkat 3, di sini 1000 nolnya 3, 1, 2, 3, jadi pangkat 3. Supaya lebih mudahnya memahami. Nah, kemudian karena yang ditanyakannya yaitu meter kuadrat gitu ya, yang dicarinya meter kuadrat, sehingga persamaan ini kita kuadratkan yang mana menjadi 1 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 1/1 kali 10 pangkat 6. Di sini 10 pangkat 6 didapatkan dari 3 kali 2 yaitu 6. Nah, untuk lebih menyederhanakan lagi atau tidak ada bilangan per gitu ya, kita pindahkan 1 kali 10 pangkat 6-nya ke atas, sehingga notasi atau bilangan 1 kali 10 pangkat 6 menjadi 1 kali 10 pangkat min 6. Karena ketika
bilangan berpangkat dipindahkan ke atas, maka bilangannya atau pangkatnya menjadi negatif, seperti itu. Sehingga 1 mm kuadrat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Oleh karena itu, di sini ditanyakannya 6 mm kuadrat, maka 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6, hasilnya 6 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita cari dulu di sini kan yang dicari itu tegangan, regangan, dan modulus yang. Cari dulu tegangannya dengan rumus sigma F per A, yang mana kita masukkan saja langsung gayanya dan luas penampangnya yang ini. Maka hasilnya 8 dibagi 6, 1,33 Newton per 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, karena di sini negatif, kita pindahkan 10 pangkat min 6-nya ke atas, maka pangkat negatif ini berubah menjadi positif. Jadi hasilnya 1,33 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat untuk tegangannya. Kemudian regangannya kita pakai rumus epsilon sama dengan delta L per L0 maksudnya. Per L0. Maka LT atau panjang akhirnya itu 25 cm, kemudian panjang awalnya itu L0-nya itu 20 cm, kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, setelah dimasukkan ini LT-nya tuh 25 ya, dikurangi 20. Hasilnya jadi 5 cm. Kemudian L0-nya 20 di sini. Maka 5 dibagi 20 sama dengan 0,25. Dan ini tinggal coret saja. Maka hasilnya menjadi 0,25. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan yaitu modulus Young. Dengan rumus E besar sama dengan tegangan per regangan. Kita langsung masukkan saja nilai tegangan di sini dan regangan di sini. 1,33 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dibagi 0,25. Hasilnya 5,32 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Maka nilai tegangannya yaitu 1,33 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian regangannya 0,25 dan nilai modulus Young-nya 5,32 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini ada besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, jika panjang batang adalah 4 meter dan modulus Young elastisnya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat, maka pertambahan panjang batang tersebut adalah, nah, kita tulis dulu diketahuinya di sini ada yang pertama itu tegangan sebesar 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian panjang awal batang sebesar 4 meter dan besar modulus elastis atau modulus Young-nya 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Maka apa yang harus pertama kali kita kerjakan gitu ya? Di sini yang ditanyakannya yaitu delta L. Maka kita menggunakan kalau mencari delta L, kita menggunakan rumus epsilon sama dengan delta L per L0. Tetapi di sini nilai epsilonnya atau nilai regangannya belum ada kan ya. Di sini hanya diketahuinya tegangan dan modulus Young, kemudian L0-nya. Maka kita harus cari dulu gitu ya besar regangannya. Maka dengan menggunakan rumus modulus Young gitu ya, yang mana modulus Young atau dilambangkan dengan E besar sama dengan tegangan per regangan. Yang mana karena kenapa menggunakan modulus Young? Karena di sini tegangannya sudah diketahui di soal, kemudian modulus Young-nya sudah diketahui di soal, dan kita tinggal mencari maksudnya besar regangannya gitu ya.
Oke, kita langsung masukkan saja nilainya. Di sini masukkan nilai modulus Youngnya 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian tegangannya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat, dan maksudnya epsilonnya yang ditanyakannya. Oke, kita kali silang. Kali 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Di sini maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang dicari itu yaitu epsilon. Oke, kita sama dengankan ya epsilonnya, maka ini jadi di bawah karena pindah ruas jadi dibagi ya. Jadi 2 epsilon sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat per ini dipindah ke bawah jadi 2,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian hasilnya yaitu 0,8. Ini dicoret, jadi hasilnya 0,8. Nah, selanjutnya setelah kita mempunyai nilai epsilon atau regangannya, kita masukkan ke dalam rumus regangan untuk mencari nilai atau pertambahan panjangnya gitu yang ditanyakan di soal. Kita langsung masukkan saja nilai epsilonnya sebesar 0,8 di sini, kemudian delta L-nya tetap karena yang ini yang ditanyakan, dan L0-nya kita masukkan nilai L0 yang diketahui soal 4 meter. Maka 0,8 dikali 4 meter sama dengan 3,2 meter, atau bisa juga delta L sama dengan 3,2 meter. Maka pertambahan panjang pada batang ini sebesar 3,2 meter. Sekian mungkin ya pembahasan soal mengenai tegangan, regangan, dan modulus Young. Terima kasih.